Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Minggu 18 Juli 2021 merupakan minggu biasa ke-16 tahun liturgi B. Renungan kali ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Tema renungan kali ini saya beri judul Aku sebagai tangan Tuhan. Dari perikop Injil diberi judul mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dari perikop ini kita mendengarkan kisah bagaimana Yesus telah mendengarkan kesuksesan para murid dalam tugas perutusannya. Tetapi Yesus tidak menanggapi laporan kesuksesan para murid itu. Ia justru mengajak para muridnya untuk pergi mencari tempat yang sepi. Ajakan Yesus menyepi tentu mempunyai maksud dan makna. Maksud secara tekstual, Yesus mengajak para murid menyepi untuk memberi kesempatan kepada para murid untuk bisa makan dan istirahat karena seharian mereka bekerja keras, makan pun tidak sempat. Tujuannya secara tekstual ialah supaya badan mereka tetap sehat dan segar dan fit, supaya dalam pelayanan bisa secara total. Tetapi secara pesan, Yesus mengajak para murid menyepi untuk beristirahat. Artinya adalah Yesus memberikan waktu kepada para murid untuk menenangkan diri. Sehingga ketika mereka sudah tenang, mereka dapat jernih dalam memandang karya mereka. Terutama Yesus mau mengajak para murid untuk melihat kembali mengapa mereka bisa melakukan itu semua. Yesus mengingatkan secara pesan, dulu waktu diutus, mereka diberi kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan. Maka dalam menenangkan diri itu, para murid diajak untuk menyadari bahwa mereka bisa melakukan itu karena ada kuasa Allah yang menyertainya. Sehingga mereka jangan sampai lupa diri. Karena sudah berkarya begitu hebat, lupa diri bahwa itu sebetulnya bukan karya mereka, tetapi karya Allah. Maksud Yesus adalah menjadi jelas bagi kita, supaya para murid ra gegeden rumangsa, tidak merasa bisa, tetapi harus menyadari bahwa itu semua adalah karya Allah. Maka Yesus menghindarkan para murid untuk show of force,
yaitu menampilkan kekuatan diri sendiri, kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri. Yesus menghindarkan itu dari para murid, maka dia mengajak menyepi. Pesan dari tekstual ini bagi kita lalu semakin menjadi terang. Kalau kita diberi talenta, diberi kelebihan, diberi kemampuan yang lebih, jangan kita gede rumongso, gegeden rumongso. Tetapi kita diajak untuk rendah hati. Semuanya itu dari Allah dan Allah yang mengerjakan. Kita sebagai tangan Dia, sarana Dia untuk karya Allah itu. Maka Yesus mengajak menyepi supaya para murid semakin menyadari diri. Tanpa Allah mereka tidak bisa apa-apa. Pesan yang lain yang ingin disampaikan oleh Yesus adalah yakni ketika orang datang kepada Yesus, dia mengibaratkan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dari sana tumbuh dalam diri Yesus rasa belas kasihan. Rasa belas kasihan kepada mereka yang datang karena mereka mengalami desorientasi hidup. Mereka lalu diberi ajaran oleh Yesus. Di balik itu mau menampilkan bahwa mereka justru mencari sesuatu yang hakiki yang selama ini tidak didapatkan. Dan hanya dalam Yesus mereka menemukan itu. Dalam ajaran itu Yesus mengajak mereka untuk memahami tentang kerajaan Allah. Arah hidup mereka diajak untuk mengarahkan diri menuju kepada kerajaan Allah, yaitu bersatu dengan Allah. Maka yang dicari bukan hanya roti hidup, roti yang berupa roti yang menjadi makanan, tetapi adalah roti hidup, yaitu kebersatuan dengan Allah-Nya. Maka dari sini kita bisa menemukan titik permenungan pula sebagai utusan, sebagai tangan Tuhan. Bahwa dalam tugas perutusan kita, melihat situasi, melihat kondisi yang memprihatinkan, yang membutuhkan uluran tangan, maka kita dituntut yang pertama, ada belas kasihan dalam diri kita. Supaya dengan belas kasih itu pelayanan kita semakin konkret. Pengorbanan kita kepada sesama semakin nyata. Pemberian diri kita kepada sesama secara faktual nyata. Dan inilah tugas sebagai gembala, memberikan diri kepada dombanya yang membutuhkan tuntunan arah hidup supaya orang menemukan jalan pilihan hidup yang tepat di dunia. Seraya itu kita harus semakin menyadari bahwa perutusan kita menyadarkan kita yang berkarya bukan kita, tetapi Allah.
kita sebagai alat untuk menunjukkan jalan yang benar. Saudara, semoga permenungan kali ini memberi pencerahan bagi kita dalam menjalani hidup sebagai orang-orang yang diutus. Dan semoga perutusan kita diberkati oleh Allah dengan berkat-Nya yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.